Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafah dalam pernikahan haruskah setara dalam skalanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Sakinah, mawaddah, warahmah, tiga pilar utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, seringkali muncul pertanyaan, apa yang menjadi standar kesiapan dan kecocokan pasangan? Dalam fikih Islam, inilah yang disebut dengan istilah kafa'ah. Secara bahasa, kafa'ah berarti kesetaraan atau sepadan. Tapi sepadan dalam hal apa? Apakah artinya suami dan istri harus punya gaji atau harta yang sama persis? Menurut mazhab fikih, konsep kafa'ah ini jauh lebih spesifik. Para ulama klasik seperti Imam Syafi'i menerapkan kriteria yang harus diperhatikan. Kriteria tersebut mencakup 5 hal utama, yaitu kesalehan atau agama, keturunan, kebebasan, maksudnya bukan budak, pekerjaan atau profesi, dan yang terakhir adalah harta atau kemampuan finansial. Dari semua ini, ulama sepakat bahwa aspek agama adalah kriteria yang paling utama. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rabani Satrio dengan NIM akhir 098. Saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu tentang hubungan kafaat dengan asas kesetaraan gender. Dia dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 1 dan Al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesetaraan martabat manusia. Karena itu kafaat dia pahami sebagai dibagi tiga. Kesepadanan yang tidak diskriminatif, tidak menilai perempuan lebih rendah. Kedua, kesalingan atau mubadalah, suami istri adalah mitra setara. Jadi tidak ada gender gitu. Itu dalam menurut pendapat ulama Fakihuddin Abdul Qadir. Terus yang ketiga, menjamin keadilan relasi, bukan membedakan berdasar ekonomi atau sosial. Jadi tidak membeda-bedakan lah. Kafaan mendukung kesetaraan gender dengan menekankan keseimbangan dan keharmonisan antar pasangan. Terus selanjutnya, hubungan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Keadilan keluarga berarti perlakuan yang setara, hak dan kewajiban yang seimbang, dan kesempatan yang profesional. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan keluarga sebagai mitraan atau musyarakah, bukan hierarki. Maka kafaat ada dibagi jadi tiga, yaitu menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Kedua, menghindarkan ketimpangan kekuasaan. Ketiga, berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Ahmad Syafiullah dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan kafa'ah dalam pernikahan menurut hukum positif di Indonesia. Kafa'ah dalam pernikahan menurut hukum positif di Indonesia tidak harus setara dalam skalanya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau UU Perkawinan
tidak mengatur kafaah secara eksplisit, melainkan berfokus pada prinsip kesetaraan kedudukan suami dan istri setelah menikah dan keabsahan pernikahan berdasarkan hukum agama masing-masing. Bagi umat Islam, kompilasi hukum Islam atau KHI mengatur bahwa ketidaksetaraan tidak dapat mencegah perkawinan, kecuali jika ketidaksetaraan tersebut disebabkan oleh perbedaan agama. Dengan demikian, meskipun kesepadanan dalam harta, pendidikan, atau nasab dianjurkan untuk keharmonisan, satu-satunya kesetaraan yang diwajibkan secara hukum positif adalah kesamaan agama. Jadi, mari kita renungkan, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan janji suci untuk membangun peradaban kecil yang penuh berkah. Marilah kita jadikan takwa sebagai pondasi utamanya. Lalu kita hiasi dengan saling menghargai setiap perbedaan dan kelebihan kekurangan pasangan kita. Ingatlah, keindahan keluarga bukan pada kesamaan status sosial, melainkan pada kesetaraan tanggung jawab dalam setiap langkah. Mari bersama kita wujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.